warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang KAFTA dan KAFTA DR. Latar belakang KAFTA, berdirinya KAFTA dilatar belakangi oleh keinginan menciptakan zona perdagangan bebas di Amerika Tengah. Perjanjian ini menghapuskan pajak impor terhadap produk-produk yang diperdagangkan antara Amerika Serikat dan negara-negara di Amerika Tengah. KAFTA mulai diberlakukan pada 1 Januari 2010. KAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas yang disetujui oleh Amerika Serikat beserta negara-negara Amerika Tengah seperti Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua dalam kurun waktu 2003 dan 2004. Dampak positif KAFTA bagi Indonesia antara lain: 1. Dengan diberlakukannya KAFTA bisa diprediksikan bahwa sejumlah produk barang dan jasa buatan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik Cina. Produk-produk hasil perkebunan seperti kakao, minyak kelapa sawit, dan lain-lain misalnya akan lebih mudah diterima dan dibeli konsumen Cina sebab lebih kompetitif. 2. Bisa dijadikan motivasi Indonesia untuk lebih membangun masyarakat yang lebih produktif dan kreatif serta mandiri secara ekonomi. Dampak negatif KAFTA bagi Indonesia: 1. Meningkatnya PHK dan pengangguran. 2. KAFTA akan mematikan banyak industri Indonesia. Hal ini menyebabkan melonjaknya ketiadaan lapangan usaha di kalangan rakyat jelata. 3. Mematikan perdagangan kecil dan UKM. 4. KAFTA membuat ketergantungan Indonesia kepada Cina sangat besar. 5. Melemahnya industri manufaktur nasional. KAFTA DR atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Tengah Republik Dominika adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Tengah yang terdiri dari Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua yang disetujui antara tahun 2003 dan 2004. KAFTA DR merupakan perjanjian pertama mengenai perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan sekelompok kecil negara-negara berkembang. Ini dibuat dengan tujuan menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih baik dengan membuka pasar. Hampir semua produk ekspor Amerika Tengah ke Amerika Serikat telah bebas dari sejak Caribbean Basin Initiative pertama kali dilakukan pada tahun 1984. Ada banyak ketentuan dalam KAFTA DR yang penting diantaranya sebagai berikut. Perdagangan jasa lintas batas. Setiap negara anggota harus memperlakukan penyediaan jasa dan negara anggota secara merata. Dengan penyediaan jasa dalam negerinya sendiri, perusahaan tersebut diwajibkan membuka kantor layanan di negara tujuan agar bisa melakukan aktivitas bisnis jasa lintas batas. Jasa keuangan. KAFTA DR melarang batasan kuantitatif tertentu atas akses pasar dari lembaga keuangan negara anggota. Investasi. KAFTA DR melindungi negara anggota terhadap praktik diskriminasi atau praktik tidak adil serta mereka berupaya berinvestasi di negara lain. Seperti KAFTA DR melarang perlakuan istimewa terhadap investor dalam negeri. KAFTA DR membebaskan transfer dana yang terikat investasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.